Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Fleoni Dea Amanda, di kelas fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis materi hukum Newton. Nah, pertama kita lihat dulu kedalaman dan keluasan dari materi hukum Newton, terutama di SMA. Nah, keluasan materi yang akan kita pelajari itu berdasarkan standar kompetisi dasar, di mana kalau SMP menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Pada SMA kita menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus. Kedalaman materi yang akan kita pelajari. Nah, kedalaman materi yang akan kita pelajari ini seperti pada gerak benda. Gerak benda ini dipengaruhi oleh gerak lurus, kemudian gaya. Nah, kalau gerak lurus ini merupakan gerak yang sudah kita pelajari. Maksudnya materi ini sudah kita pelajari pada pembelajaran atau pertemuan kita sebelumnya. Nah, gerak lurus ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus. Nah, sekarang gerak benda ini juga dipengaruhi oleh gaya. Gaya ini merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, gaya ini sendiri terbagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian, gaya ini memenuhi hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, perhatikan peta konsep hukum Newton yang saya buat ini. Nah, peta konsepnya dari hukum Newton ini itu udah dibagi menjadi 3. Saya jelaskan di sini tadi. Yang pertama, kedua, dan juga hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton pertama ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Sedangkan hukum kedua Newton itu meliputi hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Hukum Newton ketiga ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Kemudian, adapun urutan penyajian dari suatu materi itu dimulai dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua ada aplikasi hukum Newton 2 pada bidang datar, bidang miring, benda yang dihubungkan dengan tali, lift, katrol. Yang ketiga, dinamika gerak meningkat beraturan pada bola vertikal dan horizontal serta ayunan. Kemudian, pertama-tama kita lihat dulu nih, hukum Newton 1, 2, dan 3. Perhatikan gambar ini. Nah, ketika mobil bergerak secara mendadak, maka kita akan tersentak ke depan. Nah, apabila mobil yang awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba merem mendadak. Nah, pada saat merem mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Nah, itulah dinamakan dengan kecenderungan untuk tetap diam. Dan hal tersebut dikarenakan inersia atau kelembaman. Inersia itu merupakan inersia ini mengatakan bahwa suatu benda akan bergerak jika ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, hal tersebut ini sesuai dengan bunyi hukum Newton pertama yang menyatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nah, rumusnya sigma F sama dengan 0. Nah, ketika anak ini menendang bola, maka anak ini memberikan gaya pada bolanya. Nah, ketika diberikan gaya pada bola,
maka bola ini akan mengalami percepatan. Nah, kenapa tersebut terjadi? Karena benda yang diberi gaya total yang arahnya sama dengan arah geraknya, maka benda tersebut kelajuannya akan bertambah. Nah, hal ini yang dimaksud dengan hukum Newton 2 yang berbunyi perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik-titik singgung gaya benda. Yang dirumuskan sigma F sama dengan N dikali dengan A. Kemudian, perhatikan gambar ini. Ketika kita memukul meja, maka kita memberikan gaya kepada meja. Kemudian meja ini akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sehingga semakin keras kita memukul meja, semakin besar pula gaya akan kembali ke tangan kita dengan arah yang berlawanan sehingga tangan kita akan semakin sakit. Dan hal inilah yang dimaksud atau yang dimaksud dengan bunyi hukum Newton ketiga, yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Sehingga F aksi sama dengan min F sama dengan min F reaksi. Nih. 2. Aplikasi hukum 2 Newton. Nah, perhatikan gambar ini. Jika sebuah benda diletakkan pada bidang licin dan benda tersebut dekat dia, maka memiliki gaya berat, gaya normal, dan gaya yang ke kanan. Karena ini berada sumbu Y, kita analisis dulu. Sehingga sigma F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0. Kenapa N kurang W? Karena gaya yang bekerja tersebut adalah N dikurang W. Sehingga N sama dengan W sama dengan M kali G. Kemudian pada sumbu X, gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya gaya yang ke kanan tadi. Sehingga sigma Fx sama dengan F. F sama dengan M dikali dengan A. Nah, kemudian bagaimana jika benda tersebut bekerja pada gaya yang memiliki sudut alfa? Maka kita tarik sudutnya F sin alfa dan F cos theta yang ke kanan surah sumbu X. Kita analisis dulu gaya yang pada sumbu Y, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Kita ambil ke ada F sin theta, maka N sama dengan W dikurang F sin theta. Kemudian, jika benda tersebut berada keadaan bidang miring, maka kita lihat ada W sama dengan MG, W cos theta. Nah, kemudian kita analisis nih, sigma Fy itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ada gaya normal dan juga ada W cos theta. Sehingga N sama dengan M dikali G W cos theta. Begitu juga dengan yang Fx-nya. Kemudian lift dalam keadaan diam. Lift dalam keadaan diam berarti N ke atas, W-nya ke bawah. Memiliki gaya tersebut sehingga sigma F sama dengan 0. N sama dengan W. Disebut dengan persamaan 1 karena benda tersebut tidak bergerak. Kemudian lift bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jika lift bergerak dengan kecepatan konstan berarti ada gaya yang ke bawah dan juga ada yang gaya ke atas. Maksudnya kecepatannya. Kemudian ada N, ada W. Karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap, maka berlaku hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0. Kemudian lift bergerak dipercepat ke atas. Berarti ada V dan juga ada A yang menjurus ke atas. Sehingga sigma F sama dengan M dikali A dan N sama dengan M A ditambah G. Kenapa itu positif? Karena kita anggap gaya yang searah dengan gerakannya itu positif. Kemudian lift bergerak diperlambat ke atas. Berlaku juga sigma F sama MA karena memiliki percepatan. Nah, min A karena dia itu berlawanan dengan arah geraknya. Nah, kemudian lift bergerak dipercepat ke bawah. Itu ada gaya normal, gaya W, kemudian percepatan dan kecepatan ke bawah sehingga sigma F sama MA, N sama dengan M, G dikurang A itu persamaan yang keempat sehingga N kecil dari W sehingga badan itu terasa berat ketika naik. Kemudian tali lift putus. Bagaimana dengan jika tali lift ini putus, maka terjadi gerak jatuh bebas. Sehingga sigma F sama dengan M kali A sehingga W dikurang N karena gaya pada sumbu Y kan W dikurang N. Kemudian M kali A N sama dengan MG kurang A sehingga N sama dengan 0 karena jatuh bebas tadi. Kemudian gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Kemudian dihubungkan dengan katrol maka ada T1, T2, T aksen 1 dan T aksen 2. Yaitu sigma F sama dengan M dikali A karena ada percepatannya sehingga A sama dengan MA kurang MG kali G per MA tambah MG. Kemudian bagaimana dengan
benda yang dihubungkan pada bidang yang memiliki tali, sama kayak yang tadi WA. Analisis dulu gayanya ada. Nah, setelah kita analisis gaya-gaya yang bekerja karena ada bidang datar, maka ada W sama dengan M kali G, itu ada gaya normalnya. Sehingga kita analisis gaya yang bekerja WA sama dengan min T tambah T kurang T tambah T sama dengan MA ditambah MB, karena ada dua benda tersebut dikali A, sehingga MA kali G sama dengan MA ditambah MB dikali A, sehingga A sama dengan MA per MA tambah MB dikali G. Kemudian dinamika gerak melingkar beraturan. Gaya pada bola yang berputar tuh Fx sama dengan MAX sama dengan V kuadrat kali RAX, itu merupakan gaya sentripetal. Kemudian ayunan konikal dan ayunan kerucut. Kemudian ada bola yang berputar membentuk lingkaran, yaitu sigma Fs sama dengan M dikali AS, karena tadi memberikan gaya tegangan FTB ke atas sementara gaya gravitasi ke bawah. Sehingga sigma Fs sama dengan M dikali AS, FTB kurang M dikali G sama dengan FB kuadrat per R. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.